berkumpul di sini tentunya di kajian online YDBM, Yayasan Dharma Bakti, Yayasan Dharma Bangsa Mandiri. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator. Salawat dan salam juga kita tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, serta selalu tercurah kepadanya, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati, yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, serta sahabat soleh dan soleha yang semuanya bergabung di kajian ini. Dan salam hormat saya kepada maha guru kita yang paling kita cintai, Ustadz Ahmad Ridwan LC. Semoga beliau senantiasa di bawah lindungan Allah, sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat ini bisa menjadikan wasilah kebaikan buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu, membacakan CV dari maha guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan. Pasti semuanya pernah atau sering menyaksikan program di salah satu TV swasta. Beliau adalah materi atau narasumber di program Islam Itu Indah, pemateri juga di program Cahaya Hati Indonesia iNews. Beliau merupakan pengawas syariah Yayasan Baitul Mal PLN. Beliau juga pimpinan Hurun Lin Boarding School. Masya Allah, ini banyak banget sekali yang bisa saya sampaikan di sini. Pembina SKPI, Serikat Kebangkitan Pemuda Islam, pembina Kajian Musyawarah, pembina Kafilah Solihin, founder dari komunitas Syaman, dan tentunya juga pengisi kajian di beberapa institusi, termasuk pemerintah dan swasta. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Mudah-mudahan semuanya makin cinta sama guru kita, sehingga ilmu yang beliau sampaikan terus akan selalu kita ingat dan menjadi kebaikan buat kita semua. Dan hari ini tentunya di kajian Yayasan Dharma Bangsa Mandiri, Afwan tadi saya salah untuk pertama kali membacakannya, mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik lagi. Yayasan Dharma Bangsa Mandiri ini untuk kajian kali ini kita dengan tema manusia yang paling bahagia. Manusia yang berhenti napasnya namun tidak berhenti pahalanya. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Baik, kita langsung sapa pada guru kita. Assalamualaikum, Maha Guru Ustadz Ahmad Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Guru. Bang Riki, gimana Bang Riki? Sehat Bang Riki? Alhamdulillah Guru, Ana harus selalu sehat karena Ana pengen banget dapetin ilmu yang luar biasa dari antum. Masya Allah. Semua sahabat soleh dan soleha, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung sini juga pasti ingin dapat ilmu yang luar biasa. Karena begini Guru, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu manusia yang paling bahagia. Kadang-kadang kan bahagia itu kan kadang-kadang semu ya Guru ya. Kadang-kadang bahagia ketika melakukan kebaikan, tapi kadang-kala juga ada yang manusia yang bahagia ketika melakukan hal yang buruk gitu Guru. Nah, padahal tujuan hidup di dunia ini kan manusia adalah ingin mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini pasti menjadi tanda tanya seperti apa kebaikan yang harus atau kebahagiaan dan kebahagiaan yang harus kita dapatkan. Nah, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan, guru yang akan menerangkan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kalau begitu saya persilakan pada guru untuk memberikan tausiahnya. Tafadol Ustadz Ahmad Ridwan, shollu ala Nabi. Muhammad. Baik, Bang Haji Riki, ini doa buat antum ya. Nanti hajinya bareng Ana insyaallah. Bareng Bang Ira, bareng jamaah yang lain di YDBM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi jelang siang hari ini. Atas izin Allah kita dihimpun lagi dalam suasana yang baik, ya suasana yang sangat-sangat indah, yaitu berada di taman surga. Ya, karena Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u, jika kalian melintas taman surga maka mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qal hilaquz dzikr, yaitu tempat-tempat dikajinya ilmu, tempat-tempat dikajinya hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita tentang keesaan dan kekuasaannya. Salam dan salam semoga selalu senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya,
Dan tentu umat yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Kita berharap banget bahwa bukan hanya kita yang mengaku sebagai umat beliau, tapi kita juga berharap dengan kuat bahwa beliau mengakui kita sebagai umatnya. Nah, terima kasih sebelumnya kepada semua pengurus jajaran YDBM yang kali kedua ini kalau nggak salah ya, Bang Wira ya. Kali kedua, ya, Masya Allah. Wira the Great namanya. Ya. Ya, kali kedua saya diminta dan dipercaya untuk bisa bersilaturahim di sini. Dan alhamdulillah ini menjadi sebuah kemuliaan, kehormatan bagi kami untuk bisa membersamai lagi nih keluarga besar YDBM untuk bisa sama-sama kita hari ini belajar dan sharing gitu ya. Kalau tadi Bang Riki harus sehat, ya, saya juga harus sehat dan kita doakan semua harus sehat ya. Dan saya juga pengen dengan kesehatan ini membersamai beliau lagi safar karena beberapa kali safar ya bareng beliau gitu ya, Sulawesi Tengah khususnya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, siapa sih orang yang paling bahagia gitu ya? Paling bahagia dan kenapa manusia gitu ya? Manusia paling bahagia. Ini maaf loh, yang ngasih judul kayaknya ini Bang Wira nih. Bro Wira ini. Ya, ini kalau antum ada diajukan keberatan oleh jin, emang jin nggak boleh bahagia? Oh, iya. Gitu. Ya kan? Ah, ini bahaya nih. Besok berarti bikin judulnya manusia dan jin paling bahagia. Karena Rasul kita diutus untuk dua alam ini, alam jin dan alam manusia. Jadi apa yang ditaklifkan Allah, apa yang dibebankan Allah kepada manusia, itu juga yang ditaklifkan Allah kepada jin. Gitu ya. Bukan Anda membela dan menjadi apa ya penyambung suara alam jin, bangsa jin ya. Bukan, ya bukan. Ya artinya karena sekarang segmen yang gabung adalah manusia, gitu ya. Maka Bang Wira bilang ya jin belum tentu punya Zoom Ustaz, gitu. Maka manusia paling bahagia. Nah, kalau manusia ya kita lah insya Allah yang akan fokus konsentrasi membahas kajian ini atau sharing session pada pagi hari ini. Nah, kenapa bahagia? Karena fitrah kita ini nggak mau sengsara. Mana ada sengsara? Nggak ada. Fitrah kita kan lawannya, ya, antitesanya daripada bahagia adalah celaka, sengsara, gitu kan, ngelongso. Kalau ditanya ada nggak orang yang mau sengsara? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Kalau ada yang bilang Ustaz saya siap mau sengsara Ustaz, seumur hidup saya nggak ada. Makanya nggak pernah saya temukan atau belum, bukan nggak pernah. Sependek yang saya tahu, saya ralat ya, belum saya temukan buku-buku yang menuliskan tentang resep susah, resep sengsara, kiat sukses sengsara, nggak ada. Tapi Afwan Ustaz, ada juga nih guru yang itu sengsara membawa nikmat katanya guru tuh. Ya iya, tapi ujungnya kan nikmat gitu. Sengsara membawa nikmat gitu kan. Iya. Nah, itu kayaknya di Siti Nurbaya, Pahim Damsik gitu, Anda nggak tahu. Itu kayaknya ya kayaknya seperti itu guru ya. Nah gitu. Jadi maksudnya adalah hampir buku-buku motivasi, buku-buku, oh itu Midun katanya. Masya Allah. Benar-benar Midun. Sandi Nayawan kalau nggak salah. Sandi Nayawan kalau nggak salah. Iya. Maka dari buku-buku itu jelas nampak bahwa fitrah kita itu menginginkan namanya kebahagiaan. Ya kan? Kalau kesengsaraan tuh nggak pakai rumus sengsara, kiat sukses sengsara, ya pelatihan kesengsaraan. Nggak ada, nggak laku pelatihan kesengsaraan itu nggak laku. Ya, seminar 3 hari untuk sengsara, nggak laku. Ya kan, nggak laku. Tapi yang namanya sukses, walaupun misalkan perfect itu per satu orang itu misalkan harus bayar 5 juta untuk sukses, dia belain. Ya. Gitu. Kenapa? Karena fitrah kita mengarah ke sana. Kecenderungan tabiat kita ingin sukses. Dan nggak ada yang nggak bahagia. Nggak, ini nggak mau bahagia Ustaz. Itu boleh dibawa ke rumah sakit jiwa, RSJ. Jangan-jangan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, kan gitu ya. Nah, selagi kita manusia normal, karenanya kita ingin bahagia. Nah, bagaimana orang-orang mendefinisikan kebahagiaan? Itu yang beda-beda. Tergantung dari angle mana nih, ya.
mereka mengcapture kebahagiaan itu. Tadi Bang Riki udah bilang, ada yang dengan melakukan maksiat dianggap bahagia. Ada yang melakukan taat, itu adalah puncak kebahagiaan dia. Orang yang berangkat malam, ya, pulang terang, gitu ya. Masuk gelap, pulang udah matahari melotot. Dia pikir itu bahagia. Iya, Jirijal itu Ustaz. Rijal Almada dia, pergi pagi pulang pagi dia. Nah, itu dia. Yang halu ya, bos halu ya itu ya. Bos halu. Itu angle dari sisi yang lain. Terus ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah terpenuhinya semua yang kita inginkan. Oh, berarti dia jadikan bahwa harta menjadi sumber kebahagiaan. Dan itu ada. Kita enggak pungkiri dan kita enggak nafikan, ada. Secara keberadaan ada. Makanya apa? Dengan uang dia bilang dalam kaidah atau syair mereka, wa kullu syai'in bil fulusi mulus. Ya, ngerti artinya? Wa kullu syai'in bil fulus mulus. Segala sesuatu dengan fulus menjadi mulus. Ya. Jadi ganteng nomor 15. Fulus. Ya. Ganteng fisik itu nomor 15. Yang penting ganteng apanya? Cuannya. Cuan. Gitu. Nah, sehingga dari situ angle-nya kita lihat bahwa orang yang berharta itu dia pikir fulus sudah menjadi sumber kebahagiaan. Ada lagi ilmu. Bahwa ilmu akan menjadi pusat kebahagiaan, sumber kebahagiaan dia. Dengan ilmu dia bisa begini dan sebagainya, bahkan dia merasa bahwa dunia dalam genggaman ilmunya. Mana tombol yang dia mau pencet berdasar ilmu yang sudah dia tuangkan dalam bentuk karya atau dalam bentuk sebuah produk, dunia dalam genggaman dia. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, ya, kalau saya nggak melakukan ini, nggak bisa kalian semua. Ada kepuasan dengan cara begitu. Ada. Dan ada kebahagiaan dengan cara gitu. Nah, bagaimana Islam memandang orang yang paling bahagia? Orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Orang yang paling bahagia itu, para ulama mengatakan dari hadis Rasul SAW, ini definisi dari agama kita ya. Jadi kalau kita belajar tentang hal ini ya, kita ingin maksudnya adalah agama kita. Nah, apa yang dimaksud? Di sini dikatakan bahwa kalau bicara tentang yang satu ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang baik itu man tala umruhu wa kasra amaluhu. Yang paling baik itu yang panjang usianya, yang paling banyak amalnya. Baik. Dan siapa orang yang paling bahagia? Adalah orang yang terhenti nafasnya tapi tidak putus pahalanya. Nah, mulai nih dari definisi-definisi ini terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, pada saat perbedaan-perbedaan itu terjadi, maka dalam metodologi kita berilmu ada namanya ilmu komparasi. Bagaimana kita mengcompare, membandingkan ya, definisi-definisi yang tadi. Oh, benar enggak harta menjadi sumber kebahagiaan? Ternyata ada seorang yang bernama Yulia, gitu ya. Dan Yulia ini cantik orangnya, kemudian semua ada, hartanya punya, kepopuleran dia dapat, bahkan kalaupun dia mau, maaf gitu, memilih bahasanya, untuk siapa malam ini dia tidur, dengan siapa, maksudnya dengan siapa malam ini dia tidur, dia juga siap, gitu loh. Karena teman tidurnya banyak. Tapi yang terjadi adalah, pada saat satu hari, Yulia ini enggak mendapatkan kebahagiaan. Dengan apa yang dia lakukan, dia mengunci pintu rumahnya, kemudian dia membunuh dirinya dengan cara meminum racun. Beberapa saat sebelum dia melakukan eksekusi bunuh diri itu, dia menulis, saya tidak bahagia. Gitu kan? Saya tidak bahagia.
Nah, kalau seandainya pusat kebahagiaan itu bagi seseorang atau asbab kebahagiaan bagi seseorang adalah dengan dia memiliki harta, pertanyaannya kenapa Yulia tidak bahagia? Gitu kan? Silakan nanti di googling aja. Ya, seorang artis, seorang ternama di luaran sana, Yulia namanya, terus dia membunuh diri karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Atau di negara-negara maju, bukan lagi negara berkembang, negara maju, yang dia sudah bisa buat ini, itu, dan sebagainya, karena ilmu yang dia miliki, pertanyaannya kenapa sampai di Jepang itu ada taman bunuh diri? Silakan nanti bisa di googling ya. Jadi taman itu disiapkan untuk mereka-mereka yang ingin mengakhiri hidupnya. Di situ ya. Nah, pernah ada satu ketika orang datang ingin mengakhiri hidupnya di taman itu. Jadi kalau mau bunuh diri difasilitasi gitu sama negara di Jepang. Dia datang, taman itu belum buka. Artinya dia nggak jadi mati. Karena taman itu dibuka jam 9, dia datang jam 7 kepagian. Nggak jadi dia bunuh diri. Apa yang membuat orang-orang yang punya ilmu, intelek mereka ini mau bunuh diri? Ternyata nggak ada kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu semu. Kebahagiaan itu semu. Ternyata kebahagiaan yang hakiki itu adalah betul apa yang dikatakan Allah, betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Padahal Barat hari ini sudah melakukan riset terhadap apa yang menyebabkan hidup ini jadi lebih panjang, hari-hari kita jadi lebih fun, gitu ya. Suasana batin kita lebih happy. Sudah diriset sama Barat itu. Sudah diriset. Dan risetnya itu adalah adanya endorfin yang dihasilkan oleh tubuh, diantaranya nih ya, yang dihasilkan oleh tubuh dengan melakukan dua hal. Satu, berolahraga. Dua, dengan berbagi. Nah, ini yang disebut oleh mereka dengan istilah the power of giving. Kekuatan memberi, kekuatan berbagi. Di kita, alhamdulillah, udah banyak namanya. Dari mulai namanya adalah zakat. Adalah uang yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan secara wajib oleh setiap muslim. Karena apa? Karena zakat itu adalah seperti kolesterol jahat di dalam tubuh. Artinya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka kolesterol jahat ini akan meledak satu waktu dan membuat lumpuh sehingga harta kita tidak berkah. Ada lagi namanya infak. Tapi infak ini bukan iuran faksa ya. Infak. Ada yang memelesetkan infak ini iuran faksa, Ustaz. Enggak, infak itu tidak dipaksa. Ya. Infak ada yang wajib. Apa itu infak wajib? Infak seorang anak kepada ayah bundanya. Infak seorang suami kepada istrinya. Infak seorang ayah kepada anaknya. Ini infak. Betul kan? Makanya dalam Al-Quran surah 2 ayat 215 posisi kanan paling bawah. Ya, sudah ketemu? Enggak, ini Ahmad Ridwan, bukan Ustaz Adi Hidayat. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang kalian infakkan itu falil walidaini, untuk orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Kan gitu. Jadi ada yang statusnya wajib infak itu, ada yang statusnya adalah yang kita kenal dengan sedekah jariyah. Ya. Sedekah gitu bahasanya orang sini. Kemudian ada lagi yang namanya wakaf. Nah ini, ya. Wakaf ini
Nah ini ya, yang menjadi bahasanya tulang punggung atau pasak-pasak berdirinya peradaban Islam. Jadi peradaban Islam bisa tegak berdiri ini karena diantaranya adalah wakaf. Siapa orang-orang yang paling bahagia? Adalah orang yang bisa menjual belikan hartanya kepada Allah. Makanya Allah katakan Quran surah 9 ayat 111, 9111. Wah, kalau di Amerika ada 911, kita tambahin satu lagi. Karena kita kan agama Islam, beda dengan orang-orang kufar. Mereka cuma 911, kita 9111. Nah, coba dibuka itu. Posisi kiri bawah itu. Ya, Bang Riki ya. Tapi kalau di antum bukanya pakai gadget, nggak ada kiri kanan, atas bawah. Semuanya tengah itu. Ya, semuanya tengah semua. Tampilannya karena viewernya di tengah semua. Nah, kata Allah, apa katanya? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, Allah membeli dari orang-orang beriman. Coba. Kita berapa kali ke pusat perbelanjaan, ke mall, ya? Kita berapa kali membuka atau kita datang ke distro, ya? Atau kita membuka ya distro kah, kita membuka lapak kah, kita membuka apalah nama-nama itu? Berapa kali juga kita bangga kalau ada tokoh yang datang ke tempat kita, atau kita yang mendatangi itu. Siapa lo gitu ya? Kalau Bang Riki datang percaya. Ya dia public figure, gitu kan. Kalau yang datang aneh gimana? Yang datang Ahmad Ridwan siapa? Ya, artinya ada sejumlah orang yang mengabadikan kedatangan dia untuk membeli, mengkonsumsi, menikmati dari apa yang dijajakan oleh orang itu, oleh pedagang itu, betul kan? Nggak segan dan nggak sungkan foto barang, ya kan? Pokoknya mengabadikan momen itu. Bahkan digratisin banyak. Udah Pak, ambil Pak. Endorse ini Pak, gitu kan. Setelah itu, endorse boleh bilang endorse. Setelah itu, dia cetak spanduk itu segede billboard itu yang ada di Semanggi gitu misalkan. Oh, itu cara kampanye dia. Tuh Bang Riki datang ke sini. Padahal kata Bang Riki, kayaknya kemarin cuma dikasih ini aja deh. Apa namanya? Kupat tahu pakai pakis saja ya. Gitu, contohnya gitu. Nah, maka Anda katakan ada orang yang bangga dengan kedatangan tokoh untuk membeli barang dagangannya. Kebayang nggak sama kita kalau yang datang itu bukan lagi sosok presiden, perdana menteri, raja, bukan. Tapi yang datang itu adalah raja di raja, Rabbul Alamin. Yang datang Rabbul Alamin ingin memberi barang dari kita. Pernah nggak kita ke blok A, blok B, blok F, blok G, Tanah Abang? Yang mana jualannya mirip-mirip, rata-rata sama gitu. Ya kalau nggak mukena, ya jilbab. Kalau nggak abaya, ya gamis. Ya kan? Kalau nggak baju koko, ya peci. Kalau nggak sarung, ya kurta. Gitu-gitu, ya kan? Tapi kenapa kita lewatin blok F, kita pilih blok A? Kenapa kita pilih blok A, tapi kita ambil lantai 5 tidak di basement? Kenapa kita enggak di lantai 1? Pasti kita punya alasan. Ustadz yang di sana pelayanannya baik, ramah, kualitasnya bagus. Harganya bukan cuma miring, mau nyungsep Ustadz. Ya, harganya bukan cuma miring, mau nyungsep katanya. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada dong pasti kan. Kita punya alasan kenapa di blok A tapi di lantai 5, terus losnya nomor 1, 2, 3 atau 2, 3, 4.
Kenapa Ustaz? Karena angka cakep ini. Gitu ya. Ada aja alasan-alasan kita. Nah, ikhwati fillah, teman-teman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun Allah. Allah memilih tidak semua pedagang yang mau Allah jadikan sebagai mitranya dalam berbisnis. Allah tidak jadikan semua, karena kan di awal surat Al-Baqarah dari mulai ayat 2 sampai ayat 20, ya, itu model 3 manusia di sana. 4 ayat pertama untuk orang mukmin. Ayat 6 sampai ayat 7 adalah ayat buat orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 itu ciri orang munafik. Tapi dari 3 jenis manusia yang disebutkan di awal ini, Allah cuma pilih dari pedagang yang beriman. Kenapa Allah mau bertransaksi dengan orang-orang beriman? Berarti kita ini adalah pilihan. Ya kan? Kita ini pilihan. Allah sudah memilih kita. Dan Allah mau membeli dari kita nggak banyak, cuma 2. Cuma 2 yang Allah beli. Berdasar ayat tadi cuma 2. Jiwa, raga, dan harta. Ya kan? Cuma 2 aja yang dibeli. Kan sekarang banyak orang jualan, palu gada, apa lu perlu gua ada. Ya kan? Pokoknya lu mau apa? Gua ada semua. Gitu. Nah Allah nggak banyak. Allah nggak banyak mau membelinya 2 aja. Nah yang dibeli dari kita adalah 2 ini. Di antaranya Allah mau membeli harta. Jadi kalau mau bahagia saat hidup sekarang ini, maksimalkan 2 hal yang Allah beli dari kita. Banyak loh orang yang rela dari Jakarta pergi kemana hanya untuk maksiat, ada. Ya kan? Dia pikir itu bahagia. Bahagia memang sementara. Tapi dosanya tetap, kebahagiaannya hilang. Itu yang disebut bahagia semu. Umar yang mengatakan begitu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada orang juga yang pergi dari Jakarta, entah pergi misalkan ke Bandung contohnya. Tapi untuk belajar. Bukti apa? Hari ini ikut kajian kan gitu ya. Malah jadi host beliau itu ya kan gitu. Padahal rumahnya deketan sama saya, dekat rumahnya. Ya, sama-sama kita anak selatan gitu. Tapi ketemunya lewat Zoom coba. Ya. Ah, ini dia nih pelanggaran, dia harus main ke sini. Siap salah kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mau membeli itu? Karena tadi jasa kita ini milik Allah sebenarnya. Kita hanya diberikan hak guna pakai. Dalam hal apa kita gunakan? Itu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Dulu saya ya rada demen juga sih nonton ini ya. Itu dari Kemayoran, dari Jalan Haji Benyamin Sueb sampai ujung mau ke Ancol. Itu kalau malam Ahad, waduh, orang trek-trekan, gitu ya. Ada orang rela, padahal maaf, dia bukan kayak toprak, mungkin dia ketoprak kali ya, ada ke-nya. Kalau toprak kan emang pembalap profesional. Pakaiannya safety, ya kan? Kemudian banyak juga sponsorshipnya, kemudian juga diberikan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan sebagainya. Ini enggak, karena ketoprak. Akhirnya modal nekat aja. Nggak pakai safety, kadang nggak pakai helm, balapan tuh liar. Saya cuma takut, mulai dari Jiung, jalan ujung Benyamin Sueb ini, takutnya sampai deket Ancol tuh bunyinya bukan lagi ngong, bunyinya malah ngingung, ambulan. Artinya apa? Ada orang rela dirinya hancur, tapi untuk perkara yang Allahu a'lamu bihi. Allah yang paling tahu tentang apa yang mereka lakukan. Betul kan? Nah sekarang Allah udah tantang kita nih. Tubuh kita untuk apa? Buat apa nih badan kita pakai? Ya, dalam hal apa kita gunakan? Allah Subhanahu wa taala lihat itu. Dalam hal apa kita pakai? Nah, di sisi lain sebagai kebahagiaan yang lainnya atau cara yang lainnya untuk bahagia, harta bisa kita maksimalkan. Sekarang alhamdulillah udah banyak gelombang hijrah, gelombang tobat, nama komunitas dan sebagainya. Sekarang yang bisa kita maksimalkan adalah bagaimana harta ini. Tadi caranya, ayo buat sama-sama hal yang menjadikan kita memiliki passive income.
Di sini ada nggak yang mau lagi kajian gini tiba-tiba nanti ada notifikasi dari bank cengkring, dana masuk 3 miliar. Ada nggak yang kayak gitu? Mau nggak? Kalau saya mau banget. Ya, nggak tahu Bang Wira, kayaknya dia nggak terlalu suka dia. Masya Allah, mau kan? Oh, mau juga? Iya dong. Lagi santai gini, lagi denger kajian, atau nanti lagi main-main, lagi bercanda-canda dengan anak istri, cengkring, masuk lagi 5 miliar. Waduh. Tapi ini bukan halu kan Ustaz ya? Bukan ya? Itu kalau ada Rizal halu jatuhnya. Kalau ada Rizal halu jadinya. Semua kita mau. Semua kita insya Allah mau kayak gitu. Nah, maksud Anda adalah itu yang Anda katakan passive income. Pada saat Robert T. Kiyosaki mengatakan seorang berdarah Jepang, berkenegaraan Amerika, mengatakan dalam bukunya tentang cash flow kuadran, beliau itu membagi dengan SEBI itu loh, atau SB atau apalah cara bacanya, atau IBAS katanya. Kalau yang jelas bukan IBAS, kalau IBAS anak mantan presiden ya. Itu SEBI itu ada self-employed, employed, kemudian bisnis dan investasi. Mohon maaf nih, jadi bukan ngajarin Bang Riki yang sudah hatam ya, ilmu manajemen bukan ya. Itu dalam bukunya beliau katakan, di antara 4 hal itu yang paling enak investasi, kata beliau. Uang yang bekerja untuk kita, harta yang bekerja untuk kita, sehingga privasi kita, hal-hal yang sedang kita lakukan tidak terganggu. Kita dokter spesialis, katakan contohnya. Orang makin senang sama kita, antrian makin panjang. Betul kan? Orang makin panjang, walaupun kita bisa juga, hari ini nggak praktek dulu, bisa. Gitu kan? Tukang urut, tukang pijit nih, contohnya. Saya kalau dicocok sama dia, udah sama dia. Contohnya. Terus pernah satu ketika, dia buka lowongan untuk yang lain, sebagai asisten nih. Saya bilang pegangannya beda nih. Tuh, contoh untuk yang kecil itu aja. Akhirnya apa? Kata tukang pijit yang langganan, enggak Ustadz, sama ilmunya sudah saya turunin. Gitu ya. Ilmunya sudah saya turunin, bukan main ya. Ilmu itu turun apa naik saya nggak ngerti. Ilmunya sudah saya turunin. Jadi kualitas pijitannya sama, kata dia. Ya kan, kalau dia nggak gitu, mau kondangan susah, mau arisan susah, ya kan? Mau apa lagi? Mau goes susah, mau ngumpul susah, mau ngopi-ngopi cantik susah, mau ngopi-ngopi ganteng susah. Iya nggak? Betul nggak sih? Betul kan? Karena apa? Privasinya mulai terenggut. Yang baik, kata Robert T. Kiyosaki, adalah pada saat seorang itu investasi. Nah, saat dia berinvestasi, uang bekerja untuknya. Uang bekerja untuknya, tinggal dia nunggu. Mana nih? Notifikasi hari ini. Tengkring, telah masuk uang sebesar sekian, ya, US dollar. Wah, itu duniawi kayak gitu. Bagaimana dengan ukhrawi? Satu ketika, saya berani bersumpah, kita sudah tidak bisa lagi ikut kajian. Pemateri udah nggak bisa lagi ngomong. Jamaah tidak bisa lagi dengar. Betul nggak? Sepakat nggak? Yakin nggak? Yakin. Ya kan? Kapan itu? Idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka telah datang. Fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka minta delay nggak bisa, ya. Tolong delay ya Allah ya, barang 1-2 hari gitu ya, nggak bisa. Wala yastaqdimun. Ya Allah dipercepat deh 1-2 pekan, nggak bisa. Nggak bisa. Saat itu nggak bisa lagi kita mau datang kajian, nggak bisa lagi kita mau tanda tanganin cek, nggak bisa lagi kita mau geser rekening, nggak bisa lagi kita mau geser tabungan, nggak bisa lagi kita mau pindah buku, nggak bisa lagi kita mau nebok celengan. Nebok celengan, ya Allah, zaman kapan tuh istilah nebok celengan ya? Tawan banget usianya gitu. Berarti celengannya celengan ayam ya, atau celengan-celengan kodok itu ditebok gitu. Dan isinya logaman semua. Mending kalau logamannya logaman dinar atau dirham. Logamannya gobangan yang buat ini, yang buat ngerok badan, ngerokan, ya Allah. Yang tebal warna hijau guru ya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, dari sini nih kita harus punya semacam peta besar kita. Harta kita mau kita apakan, sehingga kita tetap menjadi pribadi yang bahagia,
Apa itu? Yang mana usianya setelah terputus, umurnya telah habis, nafasnya sudah berakhir, tapi amalnya terus mengalir. Konsep yang seperti ini sebenarnya yang mana Islam sudah lebih dulu membahas. Robert T. Kiyosaki baru kemarin tahun 1990-an. Jauh sebelum Robert ada di dunia ini, Rasulullah telah mengatakan man sanna, siapa orang sanna telah berbuat kebaikan fil islami sunnatan hasanah, berbuat kebaikan dalam agama ini, falahu ajruha, bagi dia pahala yang dia kerjakan dalam kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang-orang yang mengerjakan karena mencontohnya dalam kebaikan. Sampai kapan? Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, setahun, 2 tahun, ila yaumil qiyamah, dari kiamat. Ya. Satu di antara cara kita mengabadikan harta kita, jangan titip di bank. Apalagi Bang Ridwan. Bang Wira deh, Bang Wira. Kalau gitu. Tapi titiplah kepada Allah. Lewatnya, lewat Bang Ridwan boleh, lewat Bang Riki boleh, lewat Bang Wira silahkan. Itu. Kenapa? Abadikan hartamu dengan cara titip kepada Tuhanmu. Catat itu quotes kita hari ini. Wah, Bang Wira itu catat itu. Ntar penggalannya dicuplik itu untuk jadi apa? 1 minute booster. Tagline, ya. Ulang apa tadi? Ulang lagi. Aduh, nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Ntar tonton aja nanti di YouTube-nya, Bang. Iya. Kenapa? Karena dengan cara menjual harta kita ke Allah tadi, Quran surah 9 ayat 111. Allah yang membeli dari kita. Apa balasannya? Orang membeli kacamata, orang membeli koper, orang membeli tas, orang membeli jam, branded semuanya itu. Mungkin balasannya atau alat tukarnya dolar, euro, lira, rupiah, yuan, yen, kemudian ada juga memakai rial. Ada yang pakai dinar atau dirham. Allah enggak menggunakan itu sebagai alat tukar. Kata Allah, bi anna lahumul jannah. Alat tukar buat 2 hal yang remeh tadi itu, jiwa, raga, dan harta itu adalah bi anna lahumul jannah. Surga alat tukar. Kenapa saya katakan remeh? Tubuh ini, tubuh yang kekar ini, yang kelak akan bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, gitu ya. Siapa itu? Itu Ebit. Itu awalnya adalah mimma immahin, dari air yang hina dina. Betul kan? Yang kalau dikantongin dia di sebuah kantong plastik, wadah plastik, saya nggak sebutin merek ya. Saya nggak sebutin kayak apa, Tupperware gitu, saya nggak sebutin. Jangan, Guru. Karena takutnya jangan sebutin, karena dia juga nggak endorse kita kan. Iya betul, jangan Guru. Jangan. Tapi kalau ada merek-merek singa-singa nggak apa-apa Guru ya. Oh. maka Anda katakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan alat tukarnya surga. Tubuh kita yang bermula dari air yang hina dina, kalau ditaruh di wadah plastik, dibawa ke pasar, dijajakan, ya berdampingan dengan penjual-penjual gorengan, penjual nasi uduk, penjual apalagi itu, penjual lontong sayur, pasti orang akan lebih melirik nasi uduk, lontong sayur, gorengan, gitu kan? Pasti. Dan malas melirik ini. Apa itu, gitu kan? Tapi Allah mau membelinya dan alat tukarnya adalah surga. Ya Allah. Makanya perhatikan betul ayat tadi. Yang kedua, Allah katakan Allah membeli harta. Harta yang Allah katakan dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Harta ini juga milik Allah, yang di langit di bumi punya Allah. Lantas kita ini kok udah jelas-jelas punya Allah, Allah mau membeli. Maksudnya Allah berikan kita kesempatan hak guna pakai. Hak guna pakai. Dari mana kau peroleh, di jalan apa kau habiskan. Ada orang yang mati-matian sampai mati beneran loh Bang, ya. Gitu Bang Riki ya. Ada orang mati-matian sampai mati beneran demi untuk katanya mencari rizki. Padahal kalau di Sahil sini rizki tiap hari ada. Emang nama Ustadz namanya Rizki.
Enggak usah mati-matian, apalagi sampai mati beneran dalam hal ini. Rela untuk sampai maaf gitu ya, saling hantam demi untuk mendapatkan. Enggak. Konsep orang beriman, rezeki itu sudah ada. Tinggal dijemput, bukan dicari. Dijemput aja. Cuma kecepatan kita yang menjemputnya, kecepatan kita dalam menjemputnya ini yang berbeda-beda. Ya kan? Ada yang lebih gesit, bangun lebih awal. Ada yang bukan cuma bangun lebih awal, tapi munajat dulu sebelum dia menjemputnya. Ada yang kayak gitu. Nah ini perbedaan cara jemputnya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita pun belum akan diwafatkan Allah sebelum Allah cukupkan rezeki kita. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki. Sekarang pertanyaannya, kalau dari mananya sudah jelas, sekarang kemananya? Kemananya? Kemananya ini yang akan ditanya. Oke, nyarinya halal. Oke, jemputnya halal. Oke, mendapatkannya halal. Tapi membuangnya, menghabiskannya, apakah dalam hal yang Allah ridhoi? Ada orang rela loh, siap bayarin krunya, neraktirin kru-krunya makan babi. Ada, saya nggak usah sebut namanya ya. Nanti dia tambah viral kalau saya yang bawain cerita ini. Gitu ya. Oh, bukan saya yang viral ya. Dia rela mentraktir itu. Staff-staff yang makan babi. Dengan alasan ya, staffnya kan non-muslim. Jadi makan babi nggak apa-apa. Gitu ya. Ada kayak gitu. Dibelanjakan untuk yang kayak gitu. Tapi ada juga yang pagi-pagi udah membelanjakan kepada yang halal. Apa itu? Membelanjakan kepada yang Allah ridhai. Dia masukkan ke kenceleng anak yatim. Dia masukkan itu kepada panti-panti asuhan. Dia masukkan itu untuk menolong apa? Janda. Tapi jangan berhenti sampai situ. Janda tua yang jompo. Bang Wira agak segar senyum antum itu pas Ana bilang janda ya. Ya. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana dia menyalurkannya pada hal yang Allah ridhai. Dan ini perniagaan yang Allah bilang dalam ayat itu perniagaan yang nggak rugi. Sekarang kita investasi, ngeri loh. Investasi mana? Ada investasi bodong, ya kan? Investasi ini investasi gelap, investasi ini investasi enggak jelas, ya ilegal. Tapi investasi sama Allah, Allah pastikan kita akan beruntung. Ada orang baca berita, kadang ada orang baca hal-hal yang menarik dalam hidupnya itu, terus dia percaya dari mana dia lihat sumber beritanya. Oh, kalau dari sono, kadang sebelah sono, ya tempo-tempo benar, tempo-tempo salah. Ya gitu ya. Tempo-tempo lurus, tempo-tempo bengkok, gitu ya. Enggak lah. Tapi ada orang yang percaya, oh kalau dari ini pasti benar ya. Ikhwan, saudaraku karena Allah Jalla wa'ala. Allah kabarkan transaksi yang enggak merugi ini, yang membuat kita menjadi manusia paling bahagia di 3 kitab samawinya. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Jadi itu dikabarkan di 3 kitab samawi. Janji yang benar kata Allah, wa'dan alaihi haqqan fit Taurat, di Taurat, wal Injil, wal Quran dan Al-Quran. Siapa yang lebih bisa menepati janjinya daripada Allah? Enggak ada. Nah, Assalamualaikum. Guru. Kendala jaringan nih kayaknya. Iya. Buat sahabat soleh dan soleha, kita masih menunggu konfirmasi hubungan lagi dengan guru kita, karena sepertinya di guru kita, Ma Guru, Ustadz Ahmad Ridwan Alsi, ada alamin jaringan ya. Ya, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan keadaan jaringan di tempatnya guru kita segera kembali normal ya.
Kalau nggak normal berarti sesar dia kayaknya nih, Wira ya. Ya. Ya, ini coba hubungin juga nih. Cek. Ya, Kalau saya, Guru. Ya, Guru kalau saya, silakan. ya baik. Jadi Allah katakan itu di 3 kitab samawinya. Wa'dan alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah. Allah katakan siapa yang lebih bisa menepati janjinya daripada Allah? Enggak ada. Allah yang paling bisa menepati janjinya. Nah, teman-teman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin akan menjadi sebuah pemecut bagi kita, cambuk bagi kita. Jadilah investor-investor kebaikan, yang mana kebaikan yang kita investasikan di dunia saat kita masih hidup, ini yang akan menjadikan kita orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Mengapa tidak? Karena pada saat kita melakukan hal ini, maka Allah sejak itu membalasnya sebagai sebuah kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneruskan kebaikan ini bahkan setelah kita di bawah tanah. Coba dibuka Quran surat 36 ayat 12, posisi kiri bawah. Ya. 36 surat Yasin ayat 12 juz 22, halaman perlu halaman? Ya, baris paling bawah kiri. Kata Allah apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Coba Bang Riki baca terjemahnya, Bang. Apa tuh? Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Jelas banget ini ayat, Masya Allah. Masya Allah. Jadi tugas kita sekarang memperbanyak kanal-kanal kebaikan. Tugas kita hari ini memperbanyak jalur-jalur pipa yang nantinya orang-orang yang mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemaslahatan dari hidup kita selama kita hidup, mereka yang akan mengalirkan aliran-aliran kebaikan itu dari hulu, kita tinggal menunggunya di hilir. Ya. Orang-orang itu yang akan mengalirkan sebagai sebuah passive income buat kita. Karena apa? Karena kita waktu hidup pernah melakukan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadilah orang yang paling bahagia. Karena apa? Orang yang bahagia, dia sudah siapkan semua instalasinya. Tinggal sekali pencet tombol, semua teraliri. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau pipa-pipanya ini jaringannya sudah dia buat, instalasinya sudah dia pasang selagi dia hidup di dunia ini, maka tinggal pencet tombol. Pipa-pipa ini akan terpenuhi dengan aliran-aliran kebaikan. Ya. Jadilah orang-orang yang cerdas dalam beramal, dan jadilah orang-orang yang ikhlas dalam beramal di waktu-waktu yang terbatas. Karena hidup kita ini terbatas, makanya harus beramal cerdas di waktu terbatas. Satu ketika, yang tadi Anda katakan bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari. Kau tidak akan kuat lagi mengangkat beban berat. Ya, mungkin waktu muda engkau atlet angkat berat. Macam Lisa Rumbewas, ya. Atau kau adalah atlet UFC yang mampu membanting, mengunci, meninju, memukul, ya, layaknya Khabib Nurmagomedov. Atau engkau punya kekuatan speed lari yang cukup kencang, layaknya Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Atau Andik, ya Andik juga ya. Cinta program produk dalam negeri. Andik ya. Andik ini produk banget. Andik Firmansyah. Andik Firmansyah. Atau The Jack dong, Anda Jakarta. Kalau The Jack itu ada namanya yang kecil Riko Simanjuntak. Gitu. Kayak gini juga bisa ngomong bola 2 jam anak siap ya. Siap, Guru.
Semalam skor berapa, Guru? Bentar aja itu ya. Jadi berubah kajian kita. Baik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat semua kemampuan, speed, ya, kekuatan kita makin lama makin melemah, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan bahwa kita itu seperti tandanan pisang. Pernah lihat tandanan pisang, bagaimana tandanan pisang itu pada saat pisangnya makin berisi dan makin makin besar dan makin padat, ya, dan makin berat. Apa yang terjadi kepada pisang? Allah katakan kal-urjunil qadim. Maka perumpamaannya itu seperti al-urjun. Apa itu al-urjun? Quran surat Yasin surat 36 ayat 39 Allah mengatakan nanti di di penghujung ayatnya kal-urjunil qadim. As-samsu yang bagilah. Ya. Di ayat 39 ya Allah katakan kal-urjunil qadim. Apa itu urjun? Urjun itu tandanan pisang, ya. Kayak gitu kira-kira. Al-urjun dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tandanan pisang itu. Ya, maksudnya adalah dia seperti bulan pada saat dia mengalami hilal di awal kemunculan atau jelang hilal di akhir kemunculan. Urjun begitu modelnya. Artinya kita nanti akan membungkuk. Dulu gagah, terus kelak akan membungkuk. Dulu cepat, ya dalam bergerak. Sekarang tertatih dalam langkah. Dulu tegak dalam berdiri. Sekarang agak susah dan payah harus bangkit dan bangun. Caranya, ayo beramal cerdas di waktu terbatas dengan memanfaatkan ziswaf ini. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Untuk apa? Untuk tabungan dan investasi terbesar kita di kehidupan hari ini untuk kemaslahatan kita di masa mendatang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya atau bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui bahwa sesungguhnya pada saat kita berbicara tentang konsep kebahagiaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semacam garis, ya, bahwa ada hal yang nggak akan pernah terputus. Di situ disebut jariyah. Maka jariyahnya ini, kalau tidak jariyah yang negatif, maka jariyah yang positif. Pasti kita tidak ingin jariyah yang negatif, kita ingin jariyah yang terus-menerus dalam hal kebaikan. Kenapa kemudian akhirnya Qabil menanggung semua dosa pembunuhan umat manusia ini? Karena Qabil orang yang pertama membunuh dan orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Maka kalau kita menjadi pionir kebaikan, kalau kita menjadi trendsetter kebaikan, kita akan mendapatkan jariyah juga. Pahala atas kebaikan yang kita inisiasi dan pahala dari sejumlah orang yang mengikuti kita, following kita, ya, dalam kebaikan itu. Mudah-mudahan dari sini kita paham pentingnya menjadi pribadi bahagia, tapi bukan definisi siapapun, melainkan definisi Allah dan Rasulnya. Yaitu orang yang paling panjang umurnya, paling banyak amalnya. Orang yang terhenti nafasnya, tapi tidak terhenti pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita buka sesi tanya jawab agar bisa lebih maksimal. Kalau ada yang mau ditanyakan, sebenarnya saya tidak berharap saya berharap ya tidak ada yang bertanya gitu ya. Tapi Bang Wira bisa ngamuk-ngamuk nanti. Ya nggak bisa begitu dong Ustaz. Gitu ya. Maka saya kasih kesempatan untuk bisa silahkan. Mungkin kalaupun mau bertanya, catatannya kalau tanya jangan berat-berat. Jadi Bang Riki boleh sortir dulu, oh ini berat nih. Ya.
Siap Ustaz. Enggak. Karena udah tadi baru Ana mau sampaikan pengumuman, tapi Masya Allah emang waktu memang yang buat jadi nggak menyampe nih informasinya Ustaz. Tadi Ana baru mau ngechat gitu, mau yang bertanya jawabannya cuma 2 ya, betul atau salah itu aja gitu. Cuman nggak tersampaikan gitu. Pilihan ganda A, B atau C gitu. Iya itu aja. Pokoknya pertanyaan nggak boleh berat-berat karena buat semua sahabat soleh dan soleha, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya yang ingin bertanya boleh sampaikan di kolom Q&A. Chatnya nanti insya Allah akan saya bacakan. 3 pertanyaan pertama kita akan kumpulkan dulu. Mungkin mekanisme seperti itu nanti langsung dijawab sama guru kita. Jadi saya mungkin untuk memancing nih guru, boleh saya yang bertanya guru ya, boleh ya? Boleh. Buat sambil menunggu sahabat soleh dan soleha, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Mungkin pertanyaan saya seperti ini, Ustadz, ketika kita bilang bahwa diri kita ini sudah merasa hidup bahagia gitu, Ustadz. Tapi orang lain melihat kita, enggak, dia kayaknya nggak bahagia. Apakah ada Ustadz atau guru ciri-ciri orang yang benar-benar hidup bahagia itu seperti apa nih guru? Gitu. Kalau biar semua persepsinya sama nih guru. Ya baik. Pertama, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, itu kan sumbernya hati. Bahagia itu di sini, di hati ini. Hati di sini guru ya? Di sini. Sebagaimana sakitnya di sini, bahagianya juga di sini ya. Sakitnya itu kan di sini, bahagianya juga di sini. Iya guru, betul guru. Maka nggak bisa orang lain mengatakan, dia nggak bahagia. Loh, emang saat dia mengatakan dia nggak bahagia, kita sempat minjemin hati kita ke dia. Ya kan? Kecuali dia sempat kita pinjemin nih. Ane pinjemin 2 hari nih, hati ane ke ente. Biar ente tahu bahwa ane lagi bahagia atau enggak gitu ya. Kan gitu. Iya. Nah, maka nggak bisa orang lain menakar kebahagiaan kita dengan kacamata mereka. Gitu ya. Nanti dia akan mengatakan, ya Allah, nggak bisa itu orang disebut bahagia. Susah banget hidupnya. Loh, itu kan versi kita. Kata siapa? Bahagia itu sederhana. Bisa ngopi sama Bang Riki aja udah Masya Allah loh, ya kan gitu. Apalagi ngopinya di Sahil ya, Ustaz. Masya Allah. Jangan cuma ngomong dong, eksekusi dong, ya kan? Kapan kita nih? Atur jadwal, kan gitu. Siap guru. Gitu, jadi bahagia itu sederhana. Coba lihat anak-anak. Kita belajar dari anak-anak. Bahwa dia bisa main yang, sederhana aja udah bahagia banget versi dia. Jadi artinya, bahagia itu kembali berpulang kepada diri masing-masing. Cuma kalau ditanya sama Bang Riki tadi, ada nggak semacam parameter, ada nggak semacam indikator, ada nggak semacam tolak ukur, ya, bahwa itu dia kalau mengerjakan itu dia bahagia, gitu kan? Soalnya ada orang yang punya istri maaf loh, hidungnya mancung bahagia, mancung nih, ya. Tapi ada yang justru begitu istrinya operasi plastik biar mancung nggak bahagia dia. Bayarnya Ustadz. Nah itu dia, tagihannya gede kan gitu. Maka dia bilang gini, Bunda, aku tuh lebih bahagia apa dengan adanya. ibumu yang dulu, yang apa adanya. Iya betul. Karena biayanya mahal. Gitu ya. Nah, walaupun ada yang membuat sebuah pelintiran lah, enggak. Sebab kalau hidungnya kecil Ustadz, nafasnya enggak boros. Kalau nafasnya enggak boros, usianya panjang katanya. Ada-ada aja penafsiran kayak gitu. Nah baik, sekarang kita buka Quran surat 16 ayat 97. Ini ya, ini bahagia versi Allah. An-Nahl. Ya, An-Nahl. Posisinya sebelah kiri. Ini kebetulan 97. Masya Allah. Apa itu? Iya, man amila so. Nah, coba artinya apa? Ya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah.
Iya. Jadi bahagia versi Allah adalah beriman, beramal soleh. Ya. Jadi konsep bahagia menurut Allah adalah bagaimana seseorang itu beriman kepada Allah, lantas dia beramal soleh. Kalau bahasa Al-Qur'annya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan baginya hidupan yang bahagia, hidupan yang nyaman, hidupan yang lapang. Tapi sebaliknya, coba buka Quran surat 20 ayat 124. Quran surat 20 ayat 124. 124. Toha, Guru. Siap. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Coba lihat. Iya kan? Ya. Beriman, beramal salih, Allah berikan baginya kehidupan yang lapang, diberikan kebahagiaan. Yang berpaling dari Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Dan di akhirat dalam keadaan buta. Nah, bagaimana dengan konsep tenang dalam Islam? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kita ini kalau penyakit kita banyak, Bang, apapun penyakit dunia itu namanya, penyakit inilah, penyakit yang serem-serem bahkan. Itu biasanya obatnya menyesuaikan. Makin banyak penyakitnya, complicated gitu ya, pasti obatnya makin banyak. Bukan cuma 7, 14 obatnya diminum. Ya. Infus juga yang masuk bukan cuma infus. Infus kemudian nanti obat lagi jam berapa, ya, injeksi lagi apa. Anda pernah ngalamin itu soalnya. Pada saat November tahun lalu kan, ada tifus, ada radang paru, kemudian ada juga DB, disuntik dari infus tuh macam-macam, sehingga total dalam rumah sakit yang cuma 7-8 hari ada sebanyak 75 botol infus. Coba, gitu ya. Setelah itu qadarullah kebagian juga COVID, gitu kan, tahun lalu. Nah, maka kalau kita lihat kata Allah dalam Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Surat 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Karena tadi kita sepakat senang, bahagia, sengsara, gelisah, itu adalah sakit tempatnya di hati gitu ya. Maka ketenangan itu juga di hati. Apapun penyakitnya, berapapun varian penyakitnya, obatnya sepotong ayat aja. Beda sama penyakit patologis, makin banyak penyakitnya makin banyak obatnya. Tapi kalau penyakit hati, penyakitnya apapun, potongannya obatnya sepotong aja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bang ya. Jadi tadi Quran 1697, ya. Quran 2124, Quran 1328. Komplit catatan? Insya Allah, Guru. Masya Allah. Bro, Afan ini sepertinya sudah ada sahabat soleh dan soleh kita, ada 2 orang bertanya, ini langsung kita sampaikan, Guru ya. Ya, ini pertanyaan dari Destiana. Apakah benar bahwa kebahagiaan itu hanya dapat diukur oleh orang pribadi itu sendiri? Jadi maksudnya mungkin apakah yang bisa mengukur kebahagiaan itu cuma diri kita sendiri tanpa orang lain bisa mengukur kebahagiaan kita gitu, Guru? Mungkin itu. Yang kedua dari George Wibisono, bagaimana caranya agar kita bisa selalu menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah? Karena kita diberikan nikmat sebesar apapun oleh Allah jika tidak ada rasa bersyukur. Seperti itu, Guru. Mungkin pertanyaan pertamanya dari Desiana dulu. Baik, Mbak Destiana, barakallahu fiik. Pertama, apakah orang lain bisa melihat kebahagiaan yang ada di pihak lain? Ya.
Saya katakan tadi, secara umum nggak bisa. Karena hati ini sumber kebahagiaan. Jadi masing-masing. Hanya yang bisa dilihat oleh orang lain itu adalah efek dari kebahagiaan yang lahir. Gitu kan? Makanya coba ada orang sampai bilang bahagia itu, sampai dia bilang ini sulit akhi, sulit bro, gue tulisin nama kata-kata tuh atau gue ungkapin sama kata-kata sulit gitu kan. Karena bahagia itu bagaimana suasana hati. Cuma bisa dibagi, bisa dideteksi ya oleh orang lain dengan efek yang hadir dari kebahagiaan itu. Jadi efeknya misalkan rumah tangga akur gitu ya. Itu efeknya orang bisa lihat. Anak-anak bisa diarahkan, itu bisa dilihat. Tapi bahagia dia berada dalam ketaatan itu kita nggak bisa rasakan sebagaimana dia rasakan. Nggak bisa. Ada orang sholat malam, pilih bangun lebih awal, Allahu Akbar. Dia bahagia dengan itu. Sementara versi kita, bro, jam segini masih enak lu tidur, bro. Ya, beda kan, lihat. Atau ada versi bahagia menurut sana, yang penting bangun malam untuk ngeliat El Clasico. Ya, gitu ya. Barcelona Real Madrid. Iya. Ya. Itu juga bahagia gitu kan. Kalau kita bilang, bro, apa? Lu besok pagi aja lu tonton, udah keluar tuh skornya. Update langsung. Berikut gol-gol, cuplikan golnya yang bagaimana. Umpannya siapa, di menit keberapa. Ada kok di YouTube, lu tinggal tidur aja lu besok pagi lihat. Beda, bro. Ya. Nonton langsung gitu. Nonton langsung itu suasananya beda, teriakannya beda, apalagi sambil makan mie instan saat itu. Ya, mau cabai rawit iris-iris kan? Gitu. Pengalaman tuh Bang Wira. Iya. Itu selera asal itu, Guru. Kembali ke selera asal. Jadi maksud Ana adalah pada saat kita bicara hal itu, mungkin yang kita lihat adalah efek dari kebahagiaan yang dirasa. Tapi kebahagiaannya nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi. Nggak bisa diceritain. Nggak bisa. Karena itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hiburan bagi orang yang merasakan kebahagiaan itu. Ya. Ada loh yang bahagia makan sepiring berdua. Masih ada, Ustadz? Masih ada? Ya walaupun sih nggak kenyang. Ada. Ya, Ana nggak sebutin lah beberapa kawan-kawan, kalau makan sepiring dibagi dua, ya Allah, Ana bilang apa kenyang gitu ya. Iya. Padahal kan itu lagu-lagu dangdut zaman dulu itu, betul. Yang ya beberapa isinya adalah menunjukkan ngelongso, beberapa ya. Betul. Sepiring berdua, ya kan, di bawah miskin di dunia, ya, di bawah daun pisang, ya, gitu kan, di bawah daun pisang. Padahal angka kalau dia satu, bikin, Guru ya. Iya, padahal kan harusnya di istana nan megah, ya. Sebaskom atau sepanci berdua kan lebih gede itu, sebakul berdua gitu kan ya. Jadi akhirnya gubuk derita, aduh termiskin di dunia, kenapa nggak terkaya tertajir di dunia. Kadang-kadang judul juga membuat kita lesu atau semangat gitu ya, kayak gitu. Nah, maka kita nggak bisa ngukur kebahagiaan seorang, tapi kita bisa lihat paparan dari kebahagiaan itu terpancar dalam hidupnya. Allahu a'lam. Baik, Bro. Itu pertanyaan dari yang kedua dari sahabat kita, George Wibisono, Guru. Bagaimana caranya agar kita bisa selalu menjadi orang yang selalu bersyukur pada Allah karena kita diberikan nikmat sebesar apapun oleh Allah jika tidak ada rasa syukur. Baik. Namanya George nih kayaknya orang barat. Ini kayaknya orang Cadas Pangeran, Guru. Cadas Pangeran. George ini ya. Masya Allah George. Masya Allah. Ya, ini Masya Allah ya, maka makasih dengan pertanyaannya. Saya bingung mau manggil Mas George, ya. Kang George. Kang George apalagi, tapi ada Wibisonanya kayaknya Jawa deh, jadi Mas George. Ya. Mas George. Kalau Wibisana baru, ya, orang Sunda itu mah gitu. Mudah-mudahan saya selalu ya buat amin. Mas George ya. Mas George. Jadi Mas George ini gimana caranya kita bersyukur? Allah sudah kasih tahu, mulai dari amalan hati sampai amalan anggota tubuh. Caranya adalah kalau kita meyakini nikmat datang dari Allah, besar kecilnya datang dari Allah. Kadang tanpa kita minta diberikan oleh Allah.
ya, apalagi kita minta dikabulkan oleh Allah misalkan, itu dari Allah, dari hati. Lisannya ikut berzikir, alhamdulillah. Ya dong. Karena alhamdulillah itu sebuah bentuk pujian yang sudah sangat sempurna dan paripurna. Kenapa? Karena ada orang memuji karena kebaikan seseorang, ada orang memuji karena ketampanan, kecantikan, keindahan rupa, karena kebesaran pangkat, jabatan, banyaknya harta, kemudian luasnya aset. Adakah yang lebih dari Allah? Nggak ada. Apapun alasan kita, kecerdasan seorang, ya, intelektualitasnya, Allah Al-Alim. Kekayaan seorang, Allah Al-Ghani. Fisiknya yang kekar, ya, semua yang serba kuat, Allah Al-Qawi. Jadi nggak ada yang sesempurna Allah, maka kita bilang alhamdulillah. Segala macam bentuk alasan orang memberikan pujian, kekaguman, itu semua milik Allah. Wah, lewat lisan. Lewat anggota badan ditunjukkan bahwa fasilitas itu dipakai untuk ketaatan, bukan maksiat. Dipakai dalam hal-hal yang Allah ridhai, bukan Allah dalam hal-hal yang Allah murkai. Ya kan? Dipakai untuk hal-hal yang maslahat manfaat, bukan maksiat. Nah, ini yang akan menjadi bukti bahwa kita sedang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Syukur yang sedikit, maka kita akan terbiasa sehingga kita akan lebih siap mensyukuri yang banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang tidak pandai bersyukur dalam perkara yang sedikit, dipastikan dia tidak akan pernah bisa bersyukur dalam perkara yang banyak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak pandai mensyukuri nikmat kepada manusia, berterima kasih kepada mereka, maka dia tidak akan pernah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Nah, itu konsep syukur ya. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri. Ya, banyak apalagi gitu ya. Oh iya, Masya Allah. Ya, gitu. Ya, kira-kira begitulah tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Bang George. Iya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Guru atas jawaban untuk pertanyaan dari Mas George Wibisono. Ini mungkin saya kasih kesempatan buat sahabat soleh dan soleha yang mau bertanya, mungkin langsung bertanya sama Guru, mungkin lebih seru kali ya. Jadi untuk kolom chat ini saya tetap buka, tapi kalau ada yang langsung bertanya sama Guru, saya persilakan boleh angkat tangannya, nanti dibantu sama Mas Wira mungkin yang akan menunjuk ya, siapakah yang akan diberi kesempatan untuk bertanya, diberikan kesempatan yang luar biasa bertanya langsung sama Guru kita. Tafadhol buat seluruh sahabat sambil menunggu, saya akan bacakan satu pertanyaan dulu Guru ya, sambil menunggu yang mau bertanya Guru ya. Ini dari Riza Az-Zahir ya Guru. Salam Ustadz, bagaimana konsep bahagia dalam beribadah? Bahagia dalam artian bergembira dalam beribadah. Namun banyak dakwah yang mengajarkan kita untuk takut neraka. Takut neraka, takut azab, bahkan takut kepada Allah dibandingkan cinta Allah. Tafadhol Guruku. Baik, sebenarnya gini. Saya pernah katakan, mari kita memulai hidup dari garis finish. Loh kok mulai hidup dari garis finish? Gimana tuh Bang Riki? Mari memulai hidup dari garis finish. Mari memulai itu dengan bahwa kita akan memulai dengan meninggal. Jadi kita ingat takut dengan kematian Guru gitu. Masya Allah. Betul. Bahkan lebih jauh dari itu, kita mau finish di mana? Ya. Kalau kita mau finish di surga, maka nanti amalan kita, teman kita, sahabat kita, perbuatan kita, tutur kata kita yang mengantarkan ke surga. Jadi tentukan dulu dari garis finish. Kita mau finish di mana? Mau finish di surga atau di neraka? Gitu kira-kira. Kalau mau finish di surga, pasti kita berjuang untuk sekuat tenaga mengamalkan amalan atau menempuh jalan yang mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau kita justru enggak pernah menunjukkan keseriusan kita jalan menuju surga, pengen finishnya ke surga, pengen, tapi enggak menunjukkan keseriusan kita bahwa kita ingin finish di surga, maka itu kata pepatah Arab, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kau ingin selamat, tapi kau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, kapal tidak pernah berjalan di daratan. Jadi orang yang mau selamat, mau finish di surga tapi nggak menempuh jalannya, diperumpamakan seperti orang yang tadi melihat kapal berjalan di daratan. Mana ada kapal berjalan di darat? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Simalin Kundang Guru.
Simalan Kunda. Tangkuban Perahu. Ana pernah lihat kapal berjalan di daratan cuma 2 kali. Ya, 1, 17 Agustusan, karnaval, itu kapal-kapalan, ya kan? Ya kan? Yang kedua, tukang sate Madura itu, yang kapalnya dikasih roda. Iya, Guru. Anda belum pernah lihat yang ketiga? Gitu. Ada Guru. Ada lagi? Ada Guru. Saya lihat. Cuma dia diem Guru di Taman Mini kalau nggak ada tempat makan Guru. Ada Guru ini pas tsunami ya. Oh, kalau pas tsunami itu kapal tongkang di bawah air dia. Oh, gitu. Dia nggak jalan, ya gitu. Dia nggak jalan di daratan. Udah, alhamdulillah Anda sudah sampai di sana, ada foto-foto Anda. Mau share juga kan tuh? Ada juga perahu tempat belanja Guru. Ada tuh, di Bali. Bukan Guru, ini kebetulan tempatnya di Ciamplas Bandung Guru. Aduh, ya. Ya gitu kira-kira. Jadi dari mana kita memulai ibadah itu biar nikmat? Apakah dari ditakut-takuti? Apakah kita dari sisi diiming-imingi surga? Ya, tinggal lihat aja kita mau finish di mana. Orang yang mau finish di surga berarti pemahamannya dia nggak mau finish di neraka. Gitu. Orang yang mau finish di surga maunya berarti dia nempuh jalan surga. Jalan surga berarti adalah bukan jalan neraka. Teman-teman surgawi bukan teman-teman nerakawi gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Ucapan-ucapan surgawi, ucapan-ucapan perbuatan surgawi bukanlah ucapan dan perbuatan jahannami gitu ya. Nah, dari situ nanti baru ada orang yang beramal karena ya dia takut kepada Allah, enggak salah. Bahkan ada sahabat yang dia bilang, saya takut amalanku hari-hari enggak diterima. Sampai pun dalam hidupku ini, seluruh hidupku dalam amalku, Allah terima amalan 2 rakaat sholatku saja aku sudah senang sekali. Gitu ya. Nah sekarang kita ada yang GR, ada yang gurur, ada yang terperdaya, ada yang tertipu. Kayaknya amalan kita udah aja udah pasti diterima. Padahal Ibrahim alaihissalam pada saat beliau merampungkan renovasi Ka'bah, beliau meminta kepada Allah untuk diterima amalannya. Coba buka Quran surat 2 ayat 127. Posisi kiri atas ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah ketemu Bang Riki? Belum Guru. Belum ya? Ini 127 Guru ya? 127, Quran surat 2. Iya, Al-Baqarah. Allah. Masya Allah. 127. Afwan Guru, maaf Guru. Saya lagi ini dulu jadi pakai HP ini Guru. Nggak apa-apa. Ya. 127 siap Guru ini ada. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah kepada Ismail. Meninggikan, bukan meninggalkan. Meninggikan, Masya Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Coba, yang telah meninggikan tadi siapa dan siapa? Meninggikan yang meninggikan Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kedua orang ini orang soleh bukan? Soleh Guru. Pekerjaan amal soleh bukan? Iya. Apa itu? Meninggikan Ka'bah. Meninggikan Ka'bah. Baik, pekerjaannya dilakukan di tanah mana? Makkah Guru. Tanah suci, ya kan? Iya. Doanya apa? Ya Allah terima dari kami. Amal. Iya. Takut enggak diterima. 2 orang Nabi soleh, pekerjaannya pekerjaan soleh. Ini lagi bukan bikin diskotik, bukan. Ya, ini lagi renovasi Ka'bah. Dan ini mengerjakannya di tanah haram, bukan di tanah sereal, bukan di tanah tinggi, ya, bukan di tanah abang. Ini di tanah suci. Doanya Rabbana taqabbal minna. Masya Allah ya. Jadi sekarang apa motivasi kita?
kepada Allah. Takut neraka boleh. Berharap surga silahkan. Karena orang yang takut neraka berarti dia pengen masuk surga. Orang yang pengen masuk surga berarti dia nggak mau tinggal di neraka. Betul nggak? Silakan aja. Apa yang menjadi latar belakang dan motivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Guru. Pertanyaan dari sahabat kita tadi, Riza Az-Zahir ya. Baik, buat sahabat soleh dan soleha, saya persilakan kembali yang mau bertanya langsung kepada Guru. Mungkin bisa angkat tangannya, nanti Ahi Wira akan bantu untuk memilih atau memberikan kesempatan buat seluruh sahabat soleha untuk bertanya langsung sama Guru kita. Sudah ada Ahi Wira? Yang raise hand belum ada nih kayaknya nih. Belum ada ya? Ada tuh. Ada. tuh. Oh, Ibu Dwi Artati ya? Oke, kalau begitu saya persilakan kepada Dewi. Kayaknya Dewi ya, bukan Dewi. Dwi. Ya, Dewi Artati. Silakan. Ya, Dewi. Ustaz. Dewi, Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya saya udah share ke di chat, cuma saya mau ngomong langsung aja. Ustaz kan tadi kan Ustaz bicara namanya tentang the power of giving ya, kan bersedekah ya jatuhnya untuk kita membuat kita bahagia. Nah kalau kita mau bahagia kan harus terus-menerus kan kita harus punya ada kayak sedekah jariah. Nah sebenarnya saya mau nanya apakah itu sebenarnya sedekah jariah, dan ada yang mengatakan bahwa sedekah jariah itu adalah wakaf bentuknya. Nah jadi saya agak bingung tuh Ustaz, mohon pencerahannya tuh antara sedekah jariah dan wakaf itu seperti apa gitu. Iya betul yang disebut sedekah jariah. Anda langsung jawab nih Bang, atau kumpulin dulu? Tafadhol Guru, tafadhol. Baik. Sedekah jariah itu berdasarkan ayat-ayat Allah, ulama mengatakan itu mengarahnya kepada ayat atau kepada sebuah amalan namanya wakaf. Sebagaimana Quran surat 3 ayat 92 juz 4 ya, posisi kiri paling atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sudah ketemu ya, Bu Dewi ya. Itu katanya adalah para ulama mengatakan asbabun nuzulnya karena Abu Talha mewakafkan hartanya, yaitu kebun kurma yang paling dia senangi. Gitu ya. Dan itu diwakafkan di jalan Allah. Dan kemudian nanti ada lagi yang lainnya. Ya, ada Abu Dahdah, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jariahnya adalah wakaf mereka. Gitu. Kenapa wakaf tadi? Karena wakaf cara cerdas mengembalikan harta milik Allah kepada Allah. Itu di-capture lagi omongan saya yang tadi ya. Karena wakaf adalah cara cerdas mengembalikan harta Allah kepada Allah. Kan harta ini milik Allah kan? Nah cara cerdasnya dikembalikan lagi dalam bentuk wakaf. Karena wakaf ini nggak ada pemiliknya kecuali Allah, ya kan? Adapun misalkan Ustadz Ahmad, Anda mau wakafin ini ke Ustadz 30 hektar Ustadz lahan. Sudah jadi bangunan, udah ada kolam renangnya, ya, Olympic swimming pool, Olympic stadium gitu ya. Udah ada stable kudanya, Olympic stable gitu ya. Itu boleh tuh ya. Ini serius kalau yang ini, boleh. Boleh diseriusin gitu ya. Maka saya katakan, saya cuma nazirnya. Saya cuma nazir. Harta itu bukan milik saya, bukan milik anak cucu saya, bukan milik istri saya, bukan milik kerabat saya. Juga bukan milik orang tadi menyerahkan wakaf. Itu milik Allah. Hanya lembaga menjadi nazir untuk mengelola itu. Gitu ya. Nah, jadi ya betul, lebih kuat ke arah yang dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat infak itu khususnya Quran surat 3 ayat 92 adalah tentang wakaf. Karena asbabun nuzulnya bagaimana Abu Talha mewakafkan sumurnya ya, yang dia sangat sayangi, dan sumur ini sangat produktif gitu ya. Jadi wakaf makanya jangan terpusat pada 3M. Nama itu 3M. 3M bukan pelapis pelindung kaca ya di mobil kita ya. Bukan. Tapi atau anti karat Guru ya.
atau anti karahan ya. Buat mengkilatin itu. Bukan kilatin, tapi 3M di sini adalah 1 masjid musola, 2 makam, 3 madrasah. Jadi wakaf nih nggak berkutat di sana-sana. Jadi kalau dia mau wakafin hotel, Ustadz Ahmad, aduh, ini punya hotel banyak Ustadz. Saya wakafin sama Ustadz 1 aja deh, itu yang 30 lantai. Marhaban, nggak apa-apa. Ya, diwakafkan itu untuk diputar, dikelola demi kemaslahatan kaum muslimin. Boleh kok. Ya, bukan cuma 3M tadi. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair guru. Terima kasih Mbak Dewi, ya. Mbak Dewi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita bermanfaat buat kita semua. Dan saya persilakan kembali lagi kepada sahabat soleh dan soleha yang mau bertanya langsung sama guru. Saya persilakan boleh raise hand-nya, nanti akan dibantu oleh Ahli Wira untuk menyampaikan yang bertanya kepada guru kita. Sambil menunggu guru, ini ada pertanyaan di kolom chat juga, masih ada 1 lagi dari Aryadi nih guru. Ini kalau di ininya Aryadi. Saya bacakan guru ya. Pak Ustadz, bagaimana caranya sholat yang khusyuk? Masalahnya kalau sholat saya kadang-kadang lupa sudah berapa rakaat. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khair buat Aryadi yang sudah bertanya. Ya baik. Masya Allah, tabarakallah rahman. Jadi kalau kita ini sering malu, kita itu melibatkan saya ya. Pada saat yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu namanya sholat ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala undang Rasulnya untuk membawanya sebagai syariat yang diturunkan ke bumi, kita sering lupa. Kita sering lupa, gitu ya. Ini yang jadi PR banget. Padahal lagi sholat kita sering lupa. Ini menandakan bahwa syaitan tidak pernah membiarkan kita tunggang langgang, ibadah lurus, lancar, aman, damai, terkendali, khusyuk, kecuali dia mengganggunya. Iya kan? Nah maka dari sini juga kita harusnya sadar bahwa kita harus lebih menyiapkan, lebih serius menyiapkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kekhusyuan. Sebenarnya kalau ditanya tentang kiat khusyuk dalam sholat, saya lebih ke arah mungkin akademisinya. Tapi kalau praktisinya mungkin sampai sekarang kita juga masih sering digoda dan diganggu, ya kan? Ya. Buktinya tadi kita lupa naruh apa di mana, pulpen di mana, kunci mobil di mana, sholat baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat langsung. Oh iya, tadi di sana baru takbiratul ihram. Sampai akhirnya ada yang membuat kayak semacam lelucon, ya kalau ente lupa apa-apa, sholat aja 2 rakaat, insya Allah ketemu. Ya saking kita itu belum bisa khusyuk gitu. Dengan maksimal. Allahu Akbar. Oh iya, tadi di sana. Nah, bagaimana akhirnya? Ini saya bahasakan tadi secara ilmiahnya. Kita bisa menempuh itu. Ada faktor internal, ada eksternal. Apa yang dimaksud dengan internal eksternal? Sebelum sholat, hal-hal yang harus kita siapkan. Orang yang terbiasa makan haram, jangan mimpi bisa ibadah khusyuk. Saya ulangi, orang yang terbiasa dengan makan yang haram, jangan mimpi bisa ibadah tenang, khusyuk. Karena daging yang tumbuh di badannya, aliran darah yang mengalir di sekujur tubuh, seluruh tubuhnya, dia berikan asupan dari benda yang haram. Dan yang benda yang haram hanya akan mengajak, mengantarkan, membawa kita pada malas ibadah. Kalau ibadah nggak bisa konsentrasi, kemudian pembawaan sikap yang tak terkendali, maksudnya sering panasan, ya, mudah tersinggung, sumbu pendek, gitu-gitu ya, kira-kira. Ya kan? Karena apa? Benda ini benda panas, dimasukkan ke tubuh. Maka Allah memberikan perumpamaan seperti memakan atau memasukkan bara api ke dalam perutnya. Panas. Nah, mau khusyuk dalam sholat, perbaiki apa yang kita makan. Satu ketika ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah,
Doakan aku termasuk orang yang kalau apabila berdoa, aku termasuk yang diijabah doaku. Apa kata beliau? Atib mat'amak. Perbaiki yang kau makan. Takun mustajabad dakwah, niscaya engkau akan terijabah doamu. Insyaallah ya. Dan kalau kita lihat kepada makna secara bahasa arti salat, as-salah hiya du'a. Salat itu doa. Ya. Apa kata Rasulullah kepada Sa'ad? Atib mat'amak. Perbaikilah makananmu. Takun mustajabat dakwah. Niscaya kau akan terkabulkan doamu. Lihat, sesimpel itu Rasulullah ngasih kiat nih. Kiat yang lainnya nanti wudu yang benar, ya kan? Berpakaian yang rapi, bersih hadas dan najis, iya. Kemudian menghayati bacaan, sempurnanya gerakan rukun wajibnya. Iya. Tapi eksternalnya ini nggak kalah penting. Atib mat'amak. Perbaiki yang kita makan. Kalau yang kita makan masih serampangan asal-asalan ya, maka jangan pernah berharap maksimal. Kalau kita makannya juga nggak pernah menjaga secara maksimal. Wallahu alam. Gitu Bang Riki. Ustaz, aneh dong nanya dikit nih. Aneh nih pribadi. Gak apa-apa ya? Kalau ente nanya, ente jangan sedikit, banyak boleh. Tapi Afan ini, antum belum ngangkat tangan. Jadi angkat tangan dulu baru. Iya. Kalau beliau mungkin, kalau beliau edisi khusus angkat kaki kayaknya. Maksudnya keluar gitu ya. Sama dong. Ya. Oke. Ada dua nih Ustaz. Yang pertama itu tadi ngomongin masalah bahagia. Kan kita mungkin atau istilah istidraj ya. Jangan-jangan kebahagiaan kita ini istidraj. Nah, mungkin itu bisa nggak sih kita ngebedain itu gitu. Kita bahagia, kita emang beneran. Padahal bahagianya dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal yang negatif. Ternyata itu istidraj. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tadi ya, ngomongin masalah sekilas tentang wakaf tadi. Kaitannya dengan kita nih sebagai umat dan kontribusi kita kepada apa yang harus kita lakukan untuk bisa kalau kemarin Ane sempat revisi judul tuh nyambungin tuh saat antara wakaf sama perekonomian umat, apa ini harus kita lakukan kaitan dengan itu, karena kita mayoritas Islam terbesar, dan kalau kita paham sama wakaf ya waktu itu ada beberapa juga Ane kajian, kalau kita paham sama wakaf itu harusnya kita nggak menjadi negara miskin, karena dengan wakaf konsepnya luar biasa. Nah itu sih Ustaz, dua itu kalau boleh. Ya, tapi Afan Guru, sepertinya pertanyaan itu sudah Ahiwira tahu jawabannya Guru, sepertinya ya. Mungkin Ahiwira bisa menjelaskan langsung ya jawabannya. Ya, jadi pertanyaan. Enggak, ada asli nih. Butuh ilmu lagi dari beliau nih. Baik Guru, tafadhol Guru. Padahal beliau tuh ya kura-kura dalam perahu aja. Betul Guru. Dia pelatih dari kura-kura ninja Guru. Itu dia. Jadi gini Bang, ya Bang Wira, Bang Riki dan yang lainnya. Kita kalau bicara tentang wakaf ini, dia kompleks. Kompleks itu maksudnya gimana? Dari mulai regulator, regulasi, ya. Saya ngomongin wakaf itu 3 bulan malah. Jadi kalau ditanya dalam sisa waktu yang ada ini nggak kejawab sebenarnya. Jadi ya jawabannya singkat-singkat aja. Yang pertama, regulator itu penting. Nanti jangan-jangan ada transfer dari Ana 2 triliun ke Antum, Ana dituduh teroris lagi. Karena telah, ya kan? Nggak siap kayaknya Guru. Nggak siap Ahiwira terima uang transferan 2 miliar, dia belum siap. Jangan kalau gitu. Ya kan contoh gitu ya kan. Regulasinya harus benar. Nah, regulator ini berarti harus berpihak kepada Undang-Undang Wakaf. Alhamdulillah sudah dibuat Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir tertinggi. Nah, lembaga-lembaga yang bekerja sama yang mendapatkan certified atau sertifikasi dari lembaga ini, itu nanti menjadi nazir, perpanjangan tangan. Kemudian dari sisi profesionalisme nazir. Banyak nazir yang nggak tahu
bahwa wakaf itu memang harusnya menghasilkan. Makanya tadi saya bilang, wakafin aja ke saya. Kalau bisa sudah jadi bentuk Olympic Stadium, ya, swimming pool, Olympic swimming pool gitu kan, Olympic Stadium. Kenapa? Nanti saya sewa-sewain itu. Betul. Saya sewa-sewain kemaslahatannya untuk membiayai rumah Quran, pesantren Quran, panti asuhan, dan gitu. Sekarang yang banyak Ustadz telepon. Ini tanah ada mau diwakafin Ustadz 30 hektar. Terus tolong Ustadz dalam waktu cepat kalau bisa jadi pesantren Ustadz 30 hektar. Gitu kan? Pembiayaan pendirian bangunan, ya kan? Terus dan sebagainya. Yang kedua, produktivitas daripada wakaf itu. Ya, ini harus ada namanya pelatihan nazir wakaf. Kalau bisa ada sekolah wakaf khusus. Sehingga nazir ini profesional. Memang benar-benar wakaf ini dikelola dengan cara kita mengelola apa? Korporasi. Kita mengelola perusahaan. Betul begitu. Makanya nazir-nazir harus tersertifikasi. Apa sebab? Banyak nazir enggak profesional. Yang ketiga adalah legal hukum. Dalam arti tanah wakaf sudah seyogianya, wiswayahe, langsung distatuskan sebagai wakaf. Banyak yang menjadi polemik dari harta wakaf, tanah wakaf, setelah pewakif meninggal, atau wakif pewakaf meninggal, ya kan? Makanya harus segera diurus dokumen itu, kalau bisa ikan sepat, ikan gabus. Cakep nih. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, ikan sepat, ikan lele, lebih cepat, jangan bertele-tele. Iya. Gitu. Ikan sepat, ikan bawal, ikan baronang. Nah, itu lagi. Ikan bawal, ikan baronang, kapan kita bakar di sahil? Nah, kan gitu. Nah, itu. Iya. Jadi secara status hukumnya jelas. Dan yang terakhir, pemahaman ahli waris dari wakif. Wah, ini penting. Pemahamannya. Jadi makanya sering Anda katakan undang semua pihak-pihak yang menjadi ahli waris. Bahwa ini sudah diwakafkan. Jangan nanti di kemudian hari diambil lagi. Dipermasalahkan lagi. Yang ada ini namanya dalam bahasa Betawi borok sikutan. Diungkit-ungkit guru ya. Iya, udahlah diberi terus ditarik lagi. Barang yang sudah diberi kemudian ditarik lagi, kata Rasulullah perumpamannya maaf seperti seekor anjing yang muntah yang menjilat kembali muntahannya. Kami tidak punya perumpamaan yang lebih buruk daripada ini. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi pertanyaan yang pertama belum dijawab guru, bahagia istidraj guru. Ya, kalau istidraj ini bahaya. Bahaya istidraj itu Quran surat 6 ayat 44. Ya, Quran surat 6 ayat 44 apa itu bunyinya? Bahwa orang yang melakukan sebuah pelanggaran justru bukan ditutup, bukan dipersempit, bukan dibikin seret sama Allah. Dilancarin malah, lancar jaya. Coba baca Bang artinya, Bang. Baik, Guru. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ya Allah, ngeri kan? Pasti Bang Riki pernah main layangan. Pernah, Guru. Iya, main layangan tuh makin tinggi makin senang kita. Woi, makin tinggi diulur gitu ya. Makin tinggi ternyata tuh benang lupa diikat. Itu talinya, benangnya lupa diikat di kalengnya. Iya, lepas. Gitu kita lagi ulur terus, set, lepas dari tangan. Gitu kira-kira perumpamaan orang yang melakukan sebuah dosa, tapi diberikan kecukupan oleh Allah. Bahkan bukan cuma cukup, malah dibukain terus keran-kerannya. Ya,
Maka itulah yang kemudian harus kita waspadai bahaya dari. Surganya bersama di dunia guru ya. Betul. Gitu ya. Nah, rasa cukup kali. Insyaallah kita sambung lagi kapan waktu. Kalau bisa offline malah. Nah, gitu ya. Kapan waktu. Ya. Baik Guru, kalau begitu dengan demikian pertanyaan terakhir dari Ahiwira, maka untuk sesi kajian kali ini kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi buat seluruh sahabat soleh dan soleha yang sudah bertanya. Mungkin untuk penutup Guru, Afwan bisa dipimpin doa, semoga kajian ini membawa keberkahan buat kita semua. Hari ini yang sakit diberi angkat sama Allah penyakitnya. Amin. Yang hari ini lagi banyak cicilan, tenang aja, pokoknya insya Allah rezeki banyak. Yang hari ini jomblo, Allah kasih jodoh yang terbaik pokoknya. Tafadhol Guru. Baik. Mari sama-sama kita akhiri kajian ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan kelapangan kepada hidup kita dan mengijabah semua hajat kita dan diberikan keberkahan dari pengabulan hajat. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا امتحانا إلا نجحت ولا عيبا إلا سترت ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا مؤسرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Rabb kami, perbaikilah agama kami karena ia adalah pegangan hidup kami. Perbaikilah dunia kami karena sementara waktu kami tinggal dan menetap di sini. Perbaikilah akhirat kami karena kepadanya kelak pasti kami akan kembali. Jadikan sisa usia kami senantiasa menolehkan amal baik dalam lembar-lembar catatan amal kami. Jadikan kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari segala keburukan yang kami lakukan atau kami peroleh. Rabbana hadzal du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khair buat guru kita Ustadz Ahmad Ridwan LC yang telah memberikan waktu ilmunya kepada kita dengan sabar memberikan petuah dan tentunya juga akan menjadikan ini kebaikan buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan kita doakan semoga guru kita senantiasa selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan semoga kita bisa kembali bertemu di kajian yang luar biasa bersama Yayasan Dharma Bangsa Mandiri. Amin. Ya, saya Riki Perdana. Dengan demikian maka untuk kajian kali ini bersama dengan guru kita Ahmad Ridwan, guru Ustadz Ahmad Ridwan sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC kita. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, ada salah. Barakallahu fikum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Riki dan pastinya Ustadz Ahmad Ridwan. Kajiannya sangat luar biasa, membuka wawasan kita, menambah ilmu kita lagi. Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu lagi. Tadi Ustadz juga udah bilang offline, nah kita siap-siap ketemu offline mudah-mudahan, karena beda ya antara online sama offline. Kalau offline bisa ketemu langsung, keberkahannya itu langsung dapat insya Allah nih, apalagi sama beliau. Iya, Bisul bisa langsung cicip-cicipin makanannya nih, katanya enak-enak. Aduh. Nasi kebuli jangan lupa bro. Iya, ini apa seafoodnya luar biasa itu katanya. Aduh, Anda belum sempat ini. Oke, terakhir Bapak Ibu mohon izin minta waktunya untuk bisa memfollow sosial media kita, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada Facebook, ada Instagram Yayasan Dharma Bangsa Mandiri. Kita ada YouTube juga, insya Allah YouTube-nya juga akan ada di channel kita juga. Jadi bagi yang ketinggalan, beberapa ada yang udah mendaftar tapi belum
belum bisa bergabung mungkin bisa dilihat di sini juga. Udah kelihatan tadi ya share screen-nya. Siap. Nah ini Bapak Ibu ya, boleh YDBM official Yayasan Dharma Bakti. Itu nanti kita Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan kita di yayasan bersama teman-teman relawan. Oke, saya rasa cukup itu aja yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Maha Guru Ustaz Ahmad Ridwan, Guru Riki Perdana, dan Bapak Ibu sekalian, para pengurus yayasan, sukarelawan, donatur, dan para sahabat soleh dan sahabat soleha yang hari ini hadir. Sebentar lagi udah memasuki waktu sholat zuhur, jadi siap-siap ke masjid untuk sholat zuhur. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Hazza wallahu ya walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pamit semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bro Ali, Assalamualaikum. Bro Wira, Assalamualaikum. Afwan, Ya. Ana, kalau ada kekurangan guru, terima kasih sekali lagi semuanya, sahabat soleh soleha. Ditunggu Bro Waalaikumsalam. Sahil. Yuk. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Salam.